Link streamingnya bisa dikirim nggak? Coba nomor rekening kasih dia. Rekening. عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ما ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه في حشايا رحمك يا رب إني ورقي الخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا يا kurang pakai dah tinggal dibilih kelompok pemberitahuan. coba يا رجائي يا suara ini bola رجائي يا رجائي
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat sore sahabat masjid semua, kembali lagi dengan kita dalam program Mulek Masjid Al-Huda. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah kedatangan tamu untuk memberikan materi pada hari ini. Ini adalah hari ke-12 untuk program Mulek ini. Kita mulai dari tanggal 1 dan alhamdulillah kita sudah eksis selama 12 hari. Dan mudah-mudahan nanti untuk tanggal 14 kita akan ada bintang tamu, yaitu kita akan menghadirkan Kiai Haji Asep Jarkasi. Nanti akan mengisi program Mulek menjelang berbuka puasa. Kemudian, sahabat masjid semua, untuk kita masjid memberikan kesempatan donasi ke perang untuk 0045085336 dan untuk konfirmasi donasi bisa melalui nomor WhatsApp di 086266. Baik, untuk sahabat masjid semua, sebelum saya memperkenalkan kurikulum PT dari pemateri hari ini, saya mengajak kepada seluruh sahabat masjid semua yang mengikuti kajian ini untuk mempersiapkan pertanyaan. Jika mana nanti di akhir statement ada pertanyaan, bisa langsung kirim komentar melalui Facebook atau dengan WhatsApp di nomor 083-816-360-157. Kemudian di sini saya akan membacakan sedikit kurikulum PT dari pemateri hari ini. Pemateri hari ini adalah bernama Wahyu Saifuddin. Sekarang bekerja di Ashifa Peduli, Direktur Ashifa Peduli. Kemudian suku Sunda, golongan darah O, jumlah saudara ada ke-4. Kemudian pendidikan formal itu MI Al-Amanah, kemudian MTS Al-Amanah, SMAN 1 Cipendei, kemudian Universitas Subang. Dan untuk moto hidup adalah kemungkinan dengan doa dan sodako. Mungkin itu sedikit kurikulum PT dari pemateri. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menuju ke Ustadz Wahyu. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Ustadz? Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman di Masjid Al-Huda Cibenying remajanya, sehat semua? Alhamdulillah sehat Ustadz. Untuk remaja semuanya eksis. Alhamdulillah. Tetapi tidak mengurangi Ustadz untuk kekhidmatan di bulan Ramadan kali ini ya. Betul, setuju. Sudah siap Ustadz untuk penyampaian materi hari ini? Insya Allah siap. Baik, dipersilakan Ustadz, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qaulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah,
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini atas karunia iman dan Islam, atas karunia sehat lahir dan batin, kita sudah memasuki Ramadan yang ke-19 ya, sahabat. Alhamdulillah kita berada di akhir 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Besok mungkin masuk hari ke-20 dan besok sudah mulai itikaf ya biasanya begitu. Iya. Tapi tentu di tengah pandemi COVID-19 ini ada sesuatu yang berbeda begitu. Tapi patut kita syukuri bahwasanya sudah jelas dalam Al-Quran Allah tidak serta-merta membuat sesuatu itu tidak sempurna begitu ya. Ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Makanya patutlah pertama-tama kita bersyukur sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan tentu tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena tentu kita tidak ingin menjadi bagian dari yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jelas dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Makanya dari itu, biarpun di ruang virtual ini kita patut bersyukur, biarpun sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini yang serba terbatas ruang dan gerak, kreativitas kita juga tentu terbatas begitu ya. Biasanya kajiannya kajian kopdar gitu ya, kopi darat atau kajian langsung. Tentu di tengah pandemi ini kita harus via virtual begitu. Haji kita tidak bisa berkumpul begitu ya, tidak bisa berbuajah secara langsung begitu. Tapi patut kita syukuri. Kemudian tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah selalu kepada uswah teladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau merupakan panutan yang tiada henti begitu ya. Biarpun beliau saat ini sudah tidak membersamai kita, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segala ucapan, tindakan, perilaku, kemudian sifat beliau merupakan cerminan hidup kita yang baik begitu. Makanya beliaulah teladan yang harus sama-sama kita idolakan begitu. Karena kaitannya sekarang itu pemuda, maka tentu saat ini kita harus bermawas diri begitu. Siapa teladan kita saat ini? Gitu. Mudah-mudahan sholawat senantiasa tercurah kepada beliau, tercurah selalu juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, begitu ya, keturunan-keturunan beliau, dan mudah-mudahan kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, begitu ya. Dan hari ini kita di ruang virtual memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena dengan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, setidaknya gitu ya, kita selangkah lebih maju. Karena Rasulullah menjamin ketika kita menjadi umatnya, ya tentu umat yang taat ya, gitu ya, umat yang mengikuti segala risalah yang sudah diriwayatkan oleh Nabi SAW, kita selangkah lebih maju dari umat-umat yang lain begitu. Dan sahabat sekalian, itulah doa kita di sore hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu penting. Karena KTP kita Islam, akan tetapi tingkah laku kita, bicara kita, segala sesuatu yang tindak tanduk kita tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka kita bagian dari orang yang merugi. Sahabat masjid sekalian, alhamdulillah. Sekali lagi saya sampaikan, pandemi ini tidak hanya berefek kepada kesehatan ya. Pandemi ini tidak hanya berefek kepada kesehatan, akan tetapi efeknya sangat berkepanjangan gitu ya. Banyak unsur, banyak sistem, banyak unsur yang memang menjadi imbas dari COVID-19 ini. Yang mana unsur sosial begitu ya. Kita nggak boleh dekat-dekatan, harus mengatur jarak 1 meter begitu ya. Kemudian juga harus harus sering-sering cuci tangan begitu ya. Jadi memang efek sosial juga dirasakan begitu. Dan Ramadan pun menjadi efek dari
pandemi COVID-19 ini. Apa efeknya? Efeknya tentu sholat tarawih dibatasi begitu ya. Kemudian juga nanti sholat id juga akan kemungkinan dibatasi, tapi kita berdoa mudah-mudahan sholat id pandemi ini sudah berlalu begitu. Karena kalau pandemi ini masih berlangsung di tengah kita memasuki hari raya Idul Fitri, maka sangat mungkin begitu ya pemerintah menganjurkan untuk membatasi sholat id di berjamaah di masjid atau di lapangan. Tapi kebijakan pemerintah saat ini tentu sudah sampai puncaknya gitu ya. Kebijakannya apa? Sudah membuat langkah preventif dari pemerintah yaitu melarang mudik gitu. Tapi ini sekali lagi tidak mengendorkan amaliyah ibadah Ramadan kita, tidak mengendorkan muhasabah kita kepada Allah gitu ya. Tidak mengendorkan kita tazkiyatun nafs gitu ya. Banyak-banyak istighfar kepada Allah begitu. Bahkan harusnya dengan pandemi ini harapannya kita semakin dekat, semakin cinta, semakin mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting gitu. Karena kalau di tengah Covid ini kita menjadi orang yang mengeluh gitu, tanpa solusi gitu ya, tanpa bergerak dengan apa yang bisa kita lakukan, maka itu juga bagian dari kerugian. Baik sahabat masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya mohon izin mungkin saya malu begitu ya di usia yang tidak terlalu dewasa begitu ya dengan keilmuan yang terbatas, saya diamanahkan untuk teman-teman di remaja Masjid Al-Huda Cibenying gitu ya. Singkatannya dulu RAMLC tapi nggak tahu sekarang. Kang Aris gitu ya. Singkatannya menjadi apa? RAMLC, Remaja Masjid Al-Huda Cibenying menginisiasi tetap melakukan sebuah kegiatan di bulan Ramadan yaitu pesantren Ramadan kalau dulu ya. Sekarang dirubah karena efek pandemi ini. Nah, inilah salah satu ciri orang yang bersyukur. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman RAMLC ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena teman-teman RAMLC mengupayakan bersyukur kepada Allah di tengah pandemi ini tetap menjalankan hal-hal positif yaitu melakukan sebuah kajian keislaman dibungkus melalui sebuah layanan virtual gitu. Baik via Zoom, via Facebook, via Instagram begitu. Ini sebuah apresiasi dari tadi begitu ya atas kreativitas teman-teman yang membuka kanal virtual untuk menjadikan solusi berdakwah begitu. Karena tentu nanti saya akan munculkan beberapa data bagaimana konsep virtual itu merupakan sebuah keharusan untuk masa kini begitu ya. Belajar saja sekarang ada ruang guru begitu ya. Kemudian belanja juga tidak ada lagi yang sudah sedikit lagi gitu ya yang masih belanja konvensional datang ke pasar tradisional. Sekarang serba instan. Mau makan saja ada GoFood itu merupakan sebuah keharusan saat ini berdakwah pun mulai merambah ke tataran virtual atau tataran digital. Saya apresiasi. Dan hari ini saya mohon izin sekali lagi saya Wahyu Saifuddin. Tadi kurang lengkap ya Kang Aris dan teman-teman di RAMLC di Asyifa Abdullah, Direktur Operasional dan Marketingnya Badan Zakat Infak Sodakoh dan Charity-nya Asyifa gitu. Karena selain itu juga saya alhamdulillah merupakan senior gitu ya, senior di Remaja Masjid Al-Huda Cibenying juga begitu. Dulu saya ketika menjadi ketua remaja masjid gitu ya di Al-Huda Cibenying, saya mungkin tidak masanya bukan masa virtual seperti ini, masih koloten gitu, masih mengundang anak-anak pakai pamflet begitu ya, masih mengundang anak-anak menggunakan datang ke musola-musola. Mungkin sekarang gampang banget pasang di Facebook, pasang via Japri gitu ya, kirim via Japri ke ustadznya gitu ya yang di beberapa wilayah gitu. Ini apresiasi banget sekali lagi kepada teman-teman. Moto hidup saya coba saya ulang begitu ya. Moto hidup saya hidup sekali gitu. Teman-teman hidup kita itu cuma sekali gitu. Dengan sekali itu maka bermanfaat begitu. Jadilah bermanfaat dengan membuka segala kemungkinan yang tadinya tidak mungkin, yang mungkin menurut kita sekarang ya, aduh gimana Ramadan
Kang Wahyu begitu ya, kata Aris kemarin awal-awal Ramadan. Kita gimana nih Ramadan dengan COVID-19 ini? Makanya kita membuka kemungkinan itu dengan doa gitu. Insya Allah kita tetap bisa menjalankan kegiatan Ramadan biarpun di tengah pandemi. Ya, alhamdulillah muncullah inisiasi ini. Ngolek gitu ya, ngaji online kuy. Ini kata-katanya juga cukup punya ciri khas gitu ya. Ngolek, kita identik ngolek itu kan pembuka ya, takjil gitu ya. Takjilnya biasanya di Indonesia itu kolak bentuknya, beda dengan mungkin di Timur Tengah gitu ya, sesuai sunnah Nabi kan harus pakai kurma. Kita ngolek gitu. Ternyata ngolek itu yang saya kirain tuh nanti setelah kajian ada kolak yang disuguhkan gitu. Ternyata ngolek itu singkatan. Semakin kreatif saja. Baik, itu sekilas tentang pribadi saya gitu ya. Lalu ketika kita karena saya tadi diamanahinya untuk membahas tentang pemuda gitu, maka saya mencoba menelaah dulu gitu ya, mencari definisi. Khawatir definisi saya salah begitu. Apa sih sebenarnya yang dikatakan pemuda itu? Gitu. Pemuda remaja itu apa sih? Gitu. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan gitu ya. Ini kita merujuknya karena kita cinta NKRI begitu. Kita rujukan awalnya dulu ke undang-undang dasar, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Pemuda itu merupakan warga negara Indonesia ya. Jadi dibatasi dulu tuh warga negaranya dulu Indonesia gitu. Dikatakan pemuda Indonesia itu dia dibatasi oleh skat geografis yaitu Indonesia yang memasuki periode penting dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Nah, yang dikatakan pemuda ternyata teman-teman, menurut Undang-Undang Nomor 40 ini, bahwasanya pemuda itu salah satu unsur di Indonesia yaitu warga negara yang usianya 16 sampai 30 tahun gitu. Nah, catat ya teman-teman keywordnya itu adalah usia gitu 16 sampai 30 tahun. Kemudian ada lagi nggak referensi lain yang bisa kita ambil untuk mendefinisikan pemuda begitu? Pemuda juga didefinisikan sebagai pemuda sebagai periode transisi dari periode anak-anak gitu ya, anak-anak menuju dewasa, dari pendidikan menuju pekerjaan, dari keluarga asal menuju keluarga tujuan. Nah ini cukup agak sedikit komprehensif. Apa komprehensifnya? Pertama, pemuda itu tidak hanya usia 16 sampai 30 tahun saja begitu. Tapi pemuda itu merupakan transisi dari anak-anak menuju dewasa, menuju balik. Kalau di Islam itu kan dari anak-anak menuju balik begitu ya, balik. Kemudian dari pendidikan menuju pekerjaan. Mungkin dari kita beres kuliah begitu ya, dari kita beres SMA, kita sudah mulai memetakan kerjaan kita mau kemana gitu. Kita passionnya mau menjadi profesi sebagai apa gitu. Dan yang ketiga dari keluarga asal. Nah, keluarga asal nih cukup menarik teman-teman. Keluarga asal itu berarti kan keluarga biologis secara langsung kita gitu ya. Yang mana kita dilahirkan dari orang tua kita, itu keluarga asal mungkin. Kemudian menuju keluarga tujuan. Keluarga tujuan di sini ya mungkin nanti teman-teman menikah begitu ya, punya pasangan, punya anak, punya cucu begitu. Nah, inilah yang pemuda menurut Benwick dalam buku yang ditulis oleh Lyot tahun 2005 dan Robert tahun 2009. Lalu bagaimana sih menurut ulama Islam tentang pemuda gitu? Saya kutip dari Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau menyampaikan bahwasanya pemuda itu diibaratkan matahari gitu. Maka usia muda sama halnya dengan pukul 12.00 atau matahari sedang berada di puncak ketinggiannya gitu ya, jam 12 siang. Ketika matahari bersinar paling terang dan paling panas. Didefinisikan ini merupakan kiasan ya menurut saya dilihat gitu ya. Bahwasanya pemuda itu merupakan secerca harapan terang yang diharapkan oleh seluruh manusia begitu di muka bumi. Karena kan matahari itu memiliki fungsi gitu ya, memiliki manfaat gitu untuk menyinari
di siang hari, kemudian juga untuk menyehatkan tubuh di waktu-waktu menjelang siang gitu. Makanya pemuda dilihat menjadi peran penting menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu sebagai sebuah secerca harapan untuk masa depan lebih baik begitu. Makanya pemuda yang seperti apa yang nanti dikatakan yang paling bersinar terang gitu. Kita akan bahas di hal berikutnya. Dan teman-teman, kita coba kutip satu pernyataan gitu ya dari proklamator Republik Indonesia Bung Karno menyampaikan, berikanlah aku 10 pemuda begitu. Maka akan kugoncangkan dunia. Begitu mempunyai peran penting seorang pemuda dalam sebuah kemajuan, dalam sebuah peradaban, dalam sebuah kemajuan bangsa begitu. Makanya dari itu Soekarno mengutip ini dan kita harus terus mengupayakan menjadi bagian apa yang dikatakan Soekarno gitu. Saya tanya teman-teman di RAM LC kan nggak sampai 10 orang begitu ya. Dengan tidak sampai 10 orang saja bisa menyelenggarakan kegiatan yang subhanallah begitu. Apalagi teman-teman di yang lain, di sedesa Wantilan, di sekecamatan Cipendei, sekabupaten Subang, terpilihlah pemuda-pemuda terbaik gitu. Maka saya yakin sekali begitu. Kemajuan Subang, kesejahteraan rakyat Subang begitu ya. Ya dengan skup kecilnya BMS, masjid dengan BMS-nya gitu ya, Al-Huda dengan BMS-nya, dengan tidak sampai 10 orang pemuda saja sudah Masya Allah, sudah sangat maju begitu ya, sudah banyak memberikan manfaat. Apalagi memang pemuda-pemuda yang terpilihnya pemuda berkualitas. Nah, teman-teman, kita punya role model ya. Selain tentu role model terbaik kita baginda Nabi SAW. Tapi role model kita juga patut kita lihat dari sisi lain. Saya mengambil satu contoh. Beliau merupakan Muhammad Al-Fatih, sang pentakluk Konstantinopel Turki gitu ya, yang dikenal sekarang Turki, yang mana beliau di usia 21 tahun menjadi pemimpin perang begitu ya, menjadi pemimpin di sebuah negara gitu ya, di sebuah kafilah begitu, yang mana pada usia 21 tahun Muhammad Al-Fatih dapat menaklukkan Bizantium, yaitu Konstantinopel, yang tembok Konstantinopelnya itu tembok yang cukup kuat dan sepanjang sejarah gitu ya, belum ada yang menaklukkan atau menjebol gerbang begitu ya, yang mana pada usia 21 tahun, mungkin usianya usia Aris begitu ya, usia teman-teman Renal, kemudian Yusuf, usianya 21 tahun, dia sudah bisa mencatatkan sejarah sebagai penakluk Konstantinopel yang sangat ditakuti gitu ya, pada saat itu, pada masanya gitu. Yang mana ternyata teman-teman, kalau kita menggali tentang sosok Muhammad Al-Fatih, ternyata Muhammad Al-Fatih itu sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Muhammad Al-Fatih itu sejak kecil sudah mendawamkan sholat qiyamul lail begitu. Masya Allah. Saya juga sambil mengurus usia saya yang 24 tahun, saya sudah bisa apa begitu. Dengan dibandingkan seorang sosok Muhammad Al-Fatih. Bisa enggak saya seperti Muhammad Al-Fatih? Kita semua manusia. Muhammad Al-Fatih manusia begitu ya. Kita juga manusia. Ketika memang amalan, kemudian contoh yang dilakukan Muhammad Al-Fatih, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih gitu ya, kita lakukan juga, sangat mungkin begitu. Kita juga akan menjadi seseorang yang luar biasa begitu di kemudian hari, dan kita bisa meninggalkan sebuah sejarah besar yang nanti akan bisa kita dapatkan gitu selama mungkin setelah kita mati begitu ya, masih tetap nama kita terkenang seperti sekarang Muhammad Al-Fatih. Dan saya sampaikan teman-teman, ketika kita bicara pemuda tadi kita sudah bicara sosok begitu ya. Kita juga sudah bicara tentang role model Muhammad Al-Fatihnya begitu ya. Dengan dengan segala prestasinya, kita juga melihat potensi
Indonesia itu sangat besar teman-teman ternyata. Jumlah umat Islam Indonesia itu sampai 200 jutaan lebih begitu. Ketika 200 jutaan lebih ini berapa pemudanya begitu? Pemuda berapa? Tentu akan banyak juga begitu. Makanya sangat mungkin dengan jumlah penduduk ini kita Islam mau dibawa kemana? Kita teman-teman bisa lihat ekonomi kita sekarang sedang merosot begitu ya, sedang anjlok gitu ya, sedang terpuruk begitu. Sosial politik kita juga demikian begitu. Banyak hal-hal yang kurang baik. Korupsi, KKN masih saja menjadi habit kebiasaan orang Indonesia gitu. Ini ada apa begitu? Seharusnya dengan kita menjadi umat Islam gitu ya, kita mempunyai nilai plus begitu sebagai umat yang terbaik begitu. Ini peta Indonesia ternyata lebih besar penduduk Islamnya daripada negara-negara yang lain. Nih, ini piramida tahun 2010 teman-teman. Ternyata terus menaik begitu ya. Usia muda itu Masya Allah hampir mendominasi. Bahkan tahun 2030 kita Indonesia akan mendapatkan bonus demografis yang luar biasa. Yang mana usia mudanya bisa 30-35% dari usia-usia yang lain. Usia yang itu usia manula begitu ya. Usia manula di sini ya usia yang sudah lanjut. Lalu dengan potensi yang ada ini agama Islam itu terus bertumbuh alhamdulillah sebenarnya begitu. Menjadi agama yang pertambahan jumlah pemeluknya paling pesat alhamdulillah. Pemeluk agama Islam makin pesat di balik memang nanti hal-hal yang dapat menjadikan miris juga oleh kita. Di Indonesia sendiri usia produktif tadi ya, kita dapat bonus demografis. Nah, kita masuk ke pembahasan Kid Zaman Now atau pemuda masa kini, nah, sesuai tema. Lalu di tema ini teman-teman kita akan membahas apa sih Kid Zaman Now gitu. Bagaimana sih Kid Zaman Now? Apa sih Kid Zaman Now? Karena ketika kita berbicara tentang عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت. Baik, mohon maaf teman-teman karena memang menggunakan yang hanya 45 menit. Baik teman-teman, kita lanjut bicara tentang Kid Zaman Now. Maka kita akan berbicara tentang atau ketika kita searching gitu ya, Kid Zaman Now. Saya tadi coba searching perilaku Kid Zaman Now. Masya Allah sekali gitu. Kita selain disuguhkan
hal-hal yang positif juga ada begitu ya. Tapi kita juga disuguhkan hal-hal yang sifatnya miris begitu. Hal yang sifatnya miris. Apa hal yang sifatnya miris? Kita melihat bagaimana pertumbuhan hal-hal yang kurang baik juga dari segi moral gitu ya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia membuat sebuah penelitian begitu ya, yang tahun 2017 di beberapa wilayah di 12 kota besar melihat gitu 92 pemuda atau generasi Indonesia gitu ya, generasi muda Indonesia 92-nya juga masya Allah sekali gitu melakukan aborsi. Tawuran, minuman keras dan pergaulan bebas sangat rentan gitu mempengaruhi generasi muda kita. Maka kantor awal untuk memberikan perlindungan ke pemuda-pemuda saat ini menjadi PR kita gitu. Menjadi PR tidak hanya kita ustadz-ustadz gitu ya, tidak hanya pendakwah-pendakwah, peran pemuda pun harus benar-benar menjadi peran sentral karena pemuda harus pendekatannya pemuda juga begitu. Makanya dengan dakwah via virtual ini merupakan bagian dari dakwah begitu. Saya juga apresiasi. Makanya kita berharap dengan penelitian di tahun 2007 ini sudah berkurang ya, karena sekarang kita sudah 2020. Ataukah mungkin khawatir malah bertambah gitu, nauzubillah begitu. Penelitian 2007 sekarang sudah berapa persen? Apakah turun atau naik? Wallahu alam. Ini saya juga belum mendapatkan lagi datanya begitu. Ya teman-teman, itu sekilas tentang review tentang Kids Zaman Now gitu ya. Kemudian kita lanjut teman-teman. Nah, ini sedikit anekdot saja teman-teman. Perlakuan Kids Zaman Now menurut Kemomukan gitu. Kemomukan gitu ya. Nanti bisa teman-teman cek di IG-nya. Kids Zaman Now itu punya identitas gitu ya, atau punya ciri khas. Kids Zaman Now itu nongkrong ngumpulnya lupa waktu sampai dicariin emak gitu. Ini kayaknya kita ya Kang Aris ya. Aris dan kita kadang lupa kalau udah kumpul sama teman-teman di masjid gitu ya, bahas sesuatu, kadang lupa gitu sampai subuh baru oh iya ini sudah subuh lagi, masya Allah. Ini ciri-ciri beberapa ciri-ciri Kids Zaman Now. Itu merupakan kita lihat seginya positif atau negatif teman-teman ya, tergantung begitu ya. Kumpulnya di mana gitu. Kumpulnya di mana? Kalau kumpulnya di masjid ya insya Allah lah begitu ya. Setidaknya hal-hal negatifnya bisa lebih berkurang gitu daripada hal-hal yang positif gitu. Kemudian nggak bisa hidup tanpa internet. Nah ini saya ingat banget ini Kang Rizky ini nggak bisa banget hidupnya tanpa internet begitu. Tapi tentu hidup dengan internet itu bukan sebuah kesalahan begitu. Internet itu sekarang sudah mulai menjadi sebuah keharusan gitu. Tapi tentu penggunaan internetnya yang harus disesuaikan, faedah atau unfaedah begitu ya, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Wallahu alam, tergantung kita yang menggunakannya. Itu sedikit anekdot saja. Sahabat, dari tadi fenomena sosial yang disuguhkan, aborsi yang 22%, tawuran, kemudian tingkat narkoba yang masih banyak di Indonesia, apakah kita akan mendiamkan saja? Apakah ke depan pemuda Indonesia sudah tidak punya harapan tentang sebuah kualitas pemuda yang lebih baik begitu? Apakah pemuda ke depan tidak akan menjadi seseorang yang bermanfaat? No, teman-teman. Masa kelam adalah masa yang sudah lalu begitu. Saat ini tentu sebuah keharusan untuk kita ketika teman-teman seburuk-buruknya latar belakang kita, latar belakang keluarga kita, kebaikan kita ke depan itu sangat mungkin kita raih sendiri begitu ya.
sangat mungkin kita raih. Mungkin yang dulu gitu ya, kita yang dengan segala cerita yang kelamnya begitu ya, karena saya juga tidak memungkiri saya lahir gitu ya, atau saya besar juga tidak terbawa ombak, tidak ada sisa apapun, tidak punya pengaruh apapun, tidak punya kegunaan apapun, na'udzubillah. Makanya harapannya tentu kita bisa lebih bermanfaat, kita bisa lebih memberikan entry point, nilai lebih begitu ya, dari pemuda-pemuda yang lain. Nah, ketika ditanya solusi teman-teman, apa sih solusinya begitu? Pemuda banyak, banyak yang melakukan aborsi, banyak yang melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, banyak pemuda yang yang masih melakukan hal-hal yang kurang baik, tawuran dan lain-lain. Apa solusinya? Solusi terbaik yang disiapkan oleh Islam yaitu Masjid Al-Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai tauladan kita gitu ya. Kemudian Islam sebagai agama kita dan masjid sebagai tempat kembali kita. Tempat kembali di sini ya segala sesuatu amaliyah ibadah kita ya dilakukan di masjid. Segala aktivitas tadinya mungkin nongkrong-nongkrong yang kurang anfaedah gitu ya, tidak berfaedah, kita geser nongkrongnya di masjid. Biarpun mungkin tetap nongkrong yang masih ada anfaedahnya, setidaknya kalau di masjid gitu ya, kita akan malu melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat begitu. Karena masjidlah sebuah institusi yang punya kekuatan untuk menggerakkan manusia, menggerakkan perubahan. Dari masjidlah pergerakan itu dicetuskan begitu ya. Bagaimana Nabi Muhammad membangun kota Madinah dimulai dari masjid. Bagaimana ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel yang pertama kali dibangun atau dikembangkan atau dibuka itu masjid. Masya Allah. Inputan kebaikan gitu ya, akan menggerakkan, akan membuat perubahan, akan membuat manfaat yang lebih besar, meningkatkan kualitas pemuda dimulai dari masjid. Maka sangat mungkin pemuda saat ini, ketika saya katakan pemuda saat ini kalau tidak datang ke masjid itu koloten. Karena sebelum Anda lahir pun, sebelum kalian lahir pun, banyak orang-orang yang terdahulu yang enggan ke masjid begitu. Hanya sedikit yang mau ke masjid begitu ya, yang mau sholat berjamaah bersama Rasulullah. Makanya dalam Al-Quran juga sangat jelas, tidak sedikit gitu ya orang yang memiliki kekuatan yang kecil gitu ya akan memenangkan sebuah peperangan. Contohnya perang Badar gitu. Dimulai dari situ bahwasanya kita harus mulai kembali move on dan kembali hijrah. Mungkin nongkrong-nongkrong kita yang tadinya unfaedah, nongkrongnya di masjid. Setidaknya kalau di masjid, ya apalagi mainnya ke Masjid Al-Huda. Ada wifi teman-teman. Ada wifi, teman-teman boleh di situ. Nongkrong yang mungkin sebatas Facebookan dulu, tapi ketika di masjid, ketika azan, masa sih teman-teman masih tetap Facebookan kan begitu. Kalau nongkrongnya di masjid beda dengan nongkrongnya misalkan di warnet begitu ya, nongkrong di tempat-tempat wifi lain yang nggak ada masjidnya. Ketika azan mungkin teman-teman masih nyaman dengan HP-nya, dengan YouTube-nya, tapi ketika di masjid, ketika Allahu Akbar gitu, nggak mungkin teman-teman meninggal tetap ya gitu ya, tetap dengan HP-nya mungkin masih ada juga, tapi akan lebih malu begitu, akan lebih sedikit. Makanya pendidikan karakter, membangun akhlak, meningkatkan prestasi ada di masjid. Dimulai dari masjid. Lahir dari masjid. Maka dari itu kita fungsikan bagaimana Rasulullah dulu menyampaikan kepada kita atau memberikan contoh kepada kita, Rasulullah membangun dari masjid. Fungsi masjid bukan hanya tempat peribadatan. Fungsi masjid bukan hanya tempat bertemunya untuk sholat saja. Tidak, pada zaman Rasulullah menjadi pusat peradaban umat manusia, umat Islam. Kesehatan, kemudian ekonomi dibangun di situ, ada Baitul Mal. Kemudian kesehatan di situ dibangun rumah sakit. Dibangun di situ dekat dengan pusat pemerintahan, Masya Allah. Makanya
saat ini tugas kita bagaimana memfungsikan masjid sebagaimana fungsi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, Masya Allah, saya Muslim. Teman-teman pun harus bangga. Dan ketika ditanya oleh misalkan teman-teman yang non-Muslim, saya tinggal jawab saja, saya Muslim. I Muslim gitu ya, I am Muslim. Yang mana Muslim mempunyai sebuah, teman-teman harus bangga dengan kemusliman kita begitu ya. Tentu harus dibarengi dengan sifat-sifat yang atau akhlak-akhlak yang mencerminkan seorang Muslim. Teman-teman, kita jika kita simulasikan begitu ya, jika 1% saja dari seluruh masjid bisa diaktifkan di Indonesia nih teman-teman ya, maka sudah ada 7.000 masjid yang aktif. Dan jika di tiap masjid menyumbangkan 5 saja pemuda yang berkualitas, yang mempunyai visi berhikmah kepada Islam, kemudian bertadhiyah kepada Islam, gitu ya, dan memang mempunyai semangat giroh menjadi pemuda Islam, maka saya bisa yakinkan Islam 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan akan menjadi pemimpin dunia. Sebagaimana Daulah Utsmani yang tahun 1926 ya. Seperti kita berkuasa di zaman Rasulullah SAW. Terus teman-teman, dengan yang tadi kita lakukan, fungsi masjid coba kita dorong begitu ya. Apa sih yang memang bisa kita lakukan? Kita pemuda bisa apa sih? Kalau kita ketemu sama bapak-bapak mungkin ya, ketika ditanya, maneh bisa naon sih budak keneh nyaho naon? Naon sih nu bisa maneh lakukan, ngomong wae digedekeun gitu ya. Bicara aja besar, omong aja lu besar begitu ya. Apa actionnya? Kita pun bingung ketika ditanya begitu. Jangan bingung teman-teman. Ada hal peran pemuda itu sangat sentral. Sumpah Pemuda dicetuskan 28 itu oleh pemuda. Cikal bakal negara Indonesia itu pemuda gitu. Makanya sangat mungkin pemuda itu punya peran sentral. Nah, teman-teman, sekali lagi ya, ketika kita ditanya, saya Muslim patut bangga begitu ya. Karena kita Muslim adalah umat terbaik begitu ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam itu menjadi umat yang dikatakan Allah umat terbaik karena umat Islam mempunyai kekhususan dari umat-umat sebelumnya, yaitu saling menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf gitu ya, dan mencegah ke apa-apa yang munkar, atau bisa kita katakan mungkin berdakwah gitu. Karena umat Nabi Muhammad SAW dikatakan umat terbaik karena umat Nabi Muhammad itu umat yang berdakwah gitu, umat yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kita tugas dakwah itu bukan untuk dai-daiyah saja, bukan untuk Ustadz Amo, bukan untuk Ustadz Ruhyat saja, bukan untuk Ustadz Muslim saja, bukan untuk Bu Deti saja, bukan untuk saya saja, tapi berdakwah itu menjadi kewajiban setiap Muslim, kewajiban seorang umat Nabi Muhammad SAW. Karena kalau tidak melakukan itu, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak berdakwah, maka kita tidak dikatakan umat terbaik, teman-teman. Nauzubillah. Makanya solusi kita ketika kita ditanyakan, kita akan berdakwah. Ketika ditanya, apa sih yang akan kamu lakukan? Saya akan berdakwah. Berdakwah tentu nanti punya passionnya gitu. Tidak selalu berdakwah tentang konsep konvensional atau tradisional begitu. Kita dengan mengadakan pesantren virtual saja ini merupakan sebuah konsep dakwah secara virtual begitu, secara digital.
Nah, makanya patut bangga, saya juga patut apresiasi kepada teman-teman di Remaja Masjid Al-Huda Cibenying yang mempunyai impupan dakwah. Impupan dakwah itu apa? Ya impupan untuk berdakwah secara virtual. Baik teman-teman, pemuda dan masjid. Kalau bukan kita siapa lagi teman-teman? Kita itu sebagai agent of change. Kita itu kaum kritis. Kita itu the next leader. Kita itu pemimpin berikutnya gitu ya. Pemuda saat ini, kita saat ini tuh teman-teman, ini tuh pemimpin yang akan datang begitu. Makanya dari itu saya kutip ini dari perkataan Kang Aher begitu ya, Kang Ahmad Heriawan, beliau Gubernur Jawa Barat 2 periode. Beliau menyampaikan pemimpin yang baik itu lahir, tumbuh dan berkembang di masjid teman-teman. Kang Aher bagaimana suksesnya memimpin 2 periode Jawa Barat dengan 286 kalau tidak salah ya 286 prestasi selama 10 tahun. Kalau dihitung-hitung berapa hari itu 2 hari sekali mungkin beliau dapat prestasi. Karena Kang Aher itu lahir dan tumbuh dari remaja masjid. Makanya Aris, Iki, kemudian Yusuf, Renal dan teman-teman di remaja Masjid Al-Huda Cibenying patut bersyukur teman-teman sekarang tumbuh dan berkembang di masjid. Saya yakin teman-teman akan menjadi pemimpin atau the next leader. Paling kecil Cibenying begitu ya, atau paling agak besaran lagi di Wantilan. Teman-teman bisa jadi kepala desa, teman-teman bisa jadi ketua Karang Taruna, teman-teman bisa jadi mungkin sebuah pemimpin di tataran pemuda di Desa Wantilan. Itu sangat mungkin karena Kang Aher menyampaikan pemimpin yang baik itu lahir dari masjid teman-teman begitu. Makanya dari itu saya apresiasi sekali lagi kepada teman-teman sekalian. Next teman-teman, kita Masya Allah, saya selalu menampilkan Al-Aqsa karena ini masjid pertamanya umat Islam. Tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kiblat pertama umat Islam, mohon maaf bukan masjid pertama. Kiblat pertama umat Islam ini dulu itu sebelum ke Mekah dan Madinah gitu ya, ke Mekah, ke Ka'bah gitu ya. Kiblat pertama umat Islam itu di sini. Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Lalu apa peran pemuda dalam dakwah pada zaman now gitu ya? Saya perlu sampaikan. Metode dakwah itu ada 2. Metode dakwah virtual untuk sekarang ya teman-teman, karena sekarang sangat menghendaki dakwah kita akan virtual dan digital gitu. Ada metode dakwah secara virtual, ada metode dakwah secara tradisional. Nah ini kita sampaikan infografisnya. Ternyata pengguna internet di Indonesia itu melonjak drastis gitu ya pada tahun 2016. Didominasi oleh pekerja dan wira swasta gitu, berdasarkan pekerjaan gitu. Kemudian usia juga teman-teman nih, remaja Masjid Al-Huda Cibenying nih menjadi referensi ya. Ternyata usia pengguna internet itu ada juga dari usia 10 sampai 24, 18%. Yang paling tinggi itu di usia 35 sampai 44 pengguna internet di Indonesia. Dan ini teman-teman kalau memang mau menggunakan media sosial bisa dilihat di sini. Ternyata yang masih mendominasi itu masih Facebook ya dengan 71,6 juta pengguna begitu. Masya Allah. Ini garapan dakwah kita teman-teman, kalau 71,6 juta ini bisa kita optimalkan menjadi market dakwah begitu ya. Maka Masya Allah dakwah kita semakin mendunia gitu. Saya yakin teman-teman di remaja Masjid Al-Huda Cibenying bisa memanfaatkan potensi ini. Nah, teman-teman, ini yang sudah dilakukan oleh remaja Masjid Al-Huda Cibenying. Ini sebagai role model aja ya, sebagai role model saja. Jangan lupa teman-teman, ketika berdakwah, kita juga harus menyesuaikan dengan porsi, dengan platform yang disediakan oleh media sosial. Facebooknya ya diaktifkan, Al-Huda alhamdulillah. Nanti teman-teman bisa follow nih kegiatan-kegiatan Masjid Al-Huda di Facebooknya Masjid Al-Huda Cibenying. Jangan lupa di friend ya, atau berteman dengan Facebooknya ini, teman-teman bisa tahu tentang atau bisa mengcopy paste gitu ya, atau bisa ATM kegiatan-kegiatan remaja Masjid Al-Huda Cibenying yang cukup kreatif gitu, yang memang bisa dicontohkan juga oleh teman-teman di rumah.
Nah, teman-teman, ini dakwah konvensional ya. Kegiatannya PHB itu udah biasa, teman-teman. Kemudian pelaksanaan pelatihan, kewirausahaan, mabit, itu yang dilakukan oleh remaja Masjid Al-Huda Cibenying. Pelaksanaan Isra Mi'raj, Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri, dan lain-lain. Pelaksanaan pelatihan gitu ya. Kemudian mabit, ada kegiatan malam bina iman dan takwa. Dan sebenarnya saya ingin sampaikan juga, mudah-mudahan nih Kang Aris, nanti ketika saya pulang ke kampung halaman di waktu mudik gitu ya, bukan waktu mudik ya, pulang kampung gitu ya, nanti saya coba ingin mengembangkan satu passion yaitu wirausaha. Dulu kita sudah sempat ya jualan es gitu ya, cuma memang tidak istiqomah gitu. Makanya wirausaha coba dikreatifkan. Dan ini teman-teman, saya kangen banget ini Masya Allah. Di sini ada adik anak yang sudah almarhum, Allahu yarham, Wahidin bin Dimas Warjono. Beliau juga dulu merupakan penggerak masjid begitu ya. Beliau sudah mendahului kita. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma la tarimna azrahu wa la tabdimana badahu waghfir lana walahu. Ini kegiatan-kegiatan kita teman-teman. Masya Allah. Mohon doanya juga ya teman-teman, almarhum Adana menjadi husnul khatimah gitu ya. Menjadi diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit review aja teman-teman. Ini kegiatan kita nih, Masya Allah ya. Kegiatan selama periode-periode sebelumnya. Gitu. Teman-teman bisa coffee fest, kegiatan-kegiatan kita bisa ambil begitu ya. Tentu ada dosa karena kita mengambil hal-hal yang baik bukan hal-hal yang buruk. Dan insya Allah kita juga di Remaja Masjid Al-Huda Cibenying sudah ikhlas konten-konten kita setidaknya diambil begitu ya. Ya karena amal jariah juga gitu. Nah, teman-teman, akhirnya kita berada di penghujung materi. Kapan sih kita mau hijrah gitu ya, teman-teman? Karena maut begitu ya, ampunan gitu ya, tidak akan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Bahkan mungkin maut kita, ajal kita bisa lebih dahulu dari taubat kita. Nauzubillah. Makanya yuk, kapan antum mau hijrah? Kapan Anda mau hijrah? Kapan antum mau hijrah? Kapan antum mau hijrah? Yuk mulai dari sekarang dengan remaja Masjid Al-Huda Cibenying kita mulai berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, dan bersungguh-sungguhlah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini menjadi bagian umat Nabi Muhammad SAW yang beriman dan bertakwa dan berakhlakul karimah. Demikian teman-teman. Ini sedikit konten saya ya, nanti bisa teman-teman mungkin tanya jawab atau sapa begitu. Demikian, thank you for watching. Terima kasih sudah menyaksikan. Silakan ada pertanyaan atau mungkin dicukupkan, saya kembalikan ke moderator Kang Aris Krisnandar. Tafadhol masykuran. Terima kasih Kang Wahyu, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat masjid semua, kita sudah menerima materi tentang pemuda masa kini ya. Sahabat semua perlu diketahui bahwasanya pemuda itu benar-benar perannya sangat luar biasa. Seperti tokoh kita, pahlawan kita dulu mengatakan 10 pemuda akan mengguncang dunia. Bayangkan saja dengan 10 pemuda bisa mengguncang dunia ya. Nah, baik, untuk sekarang kita masuk ke season tanya jawab bagi para sahabat semua. Bila mana ada yang mau bertanya, silakan bisa langsung mengirim pertanyaan tersebut di komentar atau melalui WhatsApp di 083 816 360 157. Nah, mungkin sahabat semua, di sini sudah ada pertanyaan, sudah ada yang mend-DM di IG kita. Ini Kang Wahyu ada pertanyaan, bisa langsung dijawab ya? Boleh, langsung jawab saja ya. Ya, ini mungkin tentang kiat-kiatnya gitu ya. Bagaimana cara agar bisa menciptakan pemuda yang unggul dan agamis? Ini untuk motivasi diri sendiri, Kang. Mangga, Kang. Kita satu pertanyaan aja ya. Ternyata sebentar lagi kita azan maghrib. Ya, teman-teman pertanyaannya Kang. Bagus. Kiat-kiat ya. Ketika berbicara kita kiat-kiat, saya pun masih gitu ya, mencari pola gitu. Tapi sebenarnya sudah ada role model
kiat-kiat menjadi pemuda terbaik itu kita bisa lihat. Tadi kita bisa melihat membaca teman-teman. Pertama itu poin pertama kita membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pola pertumbuhan, bagaimana pola perkembangan hidup Nabi Muhammad dari usia kecil sampai ke usia dewasa gitu. Poin penting yang pertama tentukan role model. Role modelnya siapa? Gitu. Role model kita sudah jelas Nabiullah Muhammad SAW. Nah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka poin terpenting untuk menanyakan kiat-kiat menjadi Muslim tangguh, Muslim berkualitas, kita lihat role model kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua teman-teman, setelah melihat sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga gitu ya mencari kita juga bisa melihat sahabat Nabi bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab gitu dengan ketegasannya, bagaimana kehidupan sehari-harinya itu bisa dilihat. Dan yang paling terpenting teman-teman, balik ke masjid. Seberapa kotor Anda, seberapa kotor antum, seberapa banyak dosa antum, seberapa hinanya antum, masjid tempat kembali terbaik. Coba aja cari tempat yang terbaik ketika antum sudah melakukan kejahatan, nggak ada tempat lain selain ke masjid. Tidak ada tempat terbaik untuk kita kembali dari sekian kehilapan kita selain ke masjid. Makanya dari itu, yuk mulai ke masjid. Dan yang terakhir, ikuti teman-teman. Ikuti apa? Akun-akun yang bermanfaat, akun-akun dakwah. Ada akun Ustadz Abdul Somad, ada akun Ustadz Adi Hidayat, ada akun Ustadz Hanan Ataki. Kalau yang agak pemuda-pemudaan, jangan lupa juga ikuti Masjid Al-Huda atau remaja Masjid Al-Huda Cibenying. Lihat YouTube-nya. Kemarin saya sudah lihat YouTube-nya tuh teman-teman. Ada tilawah gitu ya, ada segmen tilawah gitu ya. Ada segmen hafalan, ada segmen apapun, ternyata banyak. Jadi selain yang tadi kiat-kiatnya ya, selain mencontoh Nabi, mencontoh sahabat, mencontoh tabi'in, balik ke masjid, dan yang terakhir ikuti teman-teman akun-akun yang bermanfaat. Karena sekarang dakwah tidak hanya konvensional, dakwah juga bisa diikuti secara virtual. Wallahu alam bishawab. Mungkin itu Kang Arif. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Kang Wahyu sudah menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan sahabat semua yang masih ragu nih dan masih bertanya bagaimana sih saya mau jadi pemuda yang unggul dan agamis, mungkin bisa sedikit diikuti untuk trik-triknya ya. Baik sahabat semua, terima kasih sudah standby dari pukul 16.30 dari pukul 4:30 sampai sekarang. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan untayan dari Kang Wahyu ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik Ustadz, Kang Wahyu, terima kasih Kang Wahyu ya sudah berkenan. Saya closing dulu ya. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Ambil yang baik-baiknya, lupakan yang tidak baiknya. Dan saya terima kasih kepada teman-teman yang menyimak, mudah-mudahan menjadi hikmah untuk kita sekalian. Dan mohon maaf juga selama perkataan atau tingkah laku yang kurang berkenan. Stay selalu di akun-akunnya Masjid Al-Huda Cibenying. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, terima kasih sudah standby di Facebook kita. Alhamdulillah sebentar lagi akan berbuka puasa. Selamat berbuka bagi sahabat semua. Kita ketemu lagi nanti tanggal 14 insya Allah dengan bintang tamu yang sudah menanti kita akan men-share bagaimana sih menjadi manusia yang unggul. Baik, saya cukupkan, mohon maaf bila ada kekurangan dari tayangan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Raja